Bun, ini kan Ramadan itu sebenarnya kalau kita bisa mengelola keuangan kita, kita itu bisa membayar hutang. Dengan adanya beberapa rezeki yang biasanya timbul selama bulan Ramadan. Tapi bagaimana sih Bun kita mengelola utang dan mencicil semua kewajiban kita secara Islami? Karena kan sekarang juga ada ini Bun, pay later. Beli dulu, bayar kemudian. Nah, itu banyak sekali ditawarkan. Dari sudut pandang Islam bagaimana Bun? Ya, Islam menyikapi tentang bagaimana mengelola hutang dan cicilan secara Islami momen Ramadan ini. Iya. Mari kita mengingat kembali ayat Allah surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah merintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, membayar hutang. Ya, berarti wajib upayakan kan tadi sudah berhemat tuh tadi. Iya. Ya, apalagi Ramadan tidak banyak menggunakan uang. Misalkan dahulukan zakat, dahulukan sedekah, atau dahulukan utang. Kalau ada 3 pilihan itu, saya rasa dahulukan utang. Kayaknya ada yang keempat Bun. Banyak yang dahulukan keinginan Bun. Iya betul. Kebutuhan ya. Iya, nafsu Bun, nafsu. Iya, jadi rencanakan aja membayar utang itu karena katanya ini janji Allah ya, bukan janji kita, bukan janji manusia. Barang siapa yang berutang dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan membantunya melunasinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2387. Tapi kadang beratnya di situ Bun. Kalau belum ada uangnya, niatnya full. Ya. Udah uang di tangan, niat itu semakin surut. Keyakinannya yang kurang. Bisa. Keyakinan kepada Allah ya. Bukan kalau keyakinan kepada diri ini siapa sih? Ya enggak? Jalur langit yang pernah kita bicarakan kemarin. Coba jalur langit. Niatkan dulu ingin membayar agar Allah yang membantu untuk melunasinya. Banyak baca Al-Quran, banyak baca salawat, memberi hadiah kepada Allah, Allah kasih hadiah kita. Tapi kalau keraguan itu timbul pas uang sudah di tangan dan tidak mau membayar. Oh itu gara-garanya bukan tiada lain itu, ada yang ngeganggu. Iblis, Satan sudah di tangan, rasanya lebih baik kita pergi ke Ion Mall. Betul. Beli sepatu model baru, misalkan beli hal-hal lain Jilbab yang merasa kita butuh ya. Karena kita sering bela diri bahwa itu kebutuhan, ya kan? Padahal sebelumnya juga masih bagus, Coach. Gitu, ya, betul, pakaian-pakaian kita. Makanya hindari mubazir. Berarti tadi dari yang Bunda bilang bayar zakat, sedekah, hutang lebih dulu. Betul. Hutang lebih dulu. Lebih utama. Hutang utamakan. Gitu. Nanti yang pertama ditanya setelah sholat kan tadi ayatnya saya bilang aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, berikan zakat. Di kubur pun sama. Yang pertama ditanya adalah sholatnya seseorang, yang kedua hutangnya seseorang. Di dalam kubur tuh Bun. Itu makanya hal-hal yang sudah harus diberikan. Berarti kita nggak bisa main-main nih dengan hutang. Jangan sampai kita pura-pura lupa terhadap. Nah betul. ada istilah orang-orang sekarang loh Coach. Katanya kok sekarang gini ya, orang yang menghutangkan ketika menagih hutang, yang ditagih lebih galak daripada saat dia berhutang. Itu udah di mana-mana tuh Bun. Miris ya? Miris ya Bun. Fenomena ini maka harus ditangkis oleh ayat-ayat tadi bahwa perhatikan hutangmu. Gitu. Gak sanggup melunasinya, biarkan Allah yang melunasinya. Dengan cara apa? Takwa. Karena tadi tujuan kembali kepada Ramadan yang paling atas 183. Tujuan Ramadan puasa itulah la'allakum tattaqun. Jadi ini adalah Ramadan itu adalah momen membangun ketakwaan dan keimanan kita agar kita bisa mengekang hawa nafsu, mengekang dari berhutang, juga Allah cukupkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Jadi gini Bun, dari beberapa kasus gitu ya Bun, ada yang orang berhutang dan ketika ada uangnya nggak mau bayar, ternyata setelah dilihat beberapa lama hidupnya tidak ada perbaikan Bun. Tidak berkah. Tidak berkah ya Bun, itu namanya ya Bun. Jadi orang yang diberikan rezeki oleh Allah lupa dengan tujuan Allah memberikan rezeki. Tujuan Allah memberikan rezeki dalam surah Ibrahim sudah jelas. La in syakartum la azidannakum, ya kan? Kalau engkau dikasih rezeki bersyukur, kau akan ditambah sama Allah. Nah itu tidak ada penambahan, itu aja rezekinya habis dan nggak tahu dipakai apa. Kenapa? Karena tadi
ada amanat-amanat yang belum ditunaikan. Janji hutang bulan A, bulan B, bulan C, tapi sudah ada padahal uangnya. Jadi dia mengulur-ulur waktu untuk membayarnya, ya kan? Pada akhirnya uangnya habis, entah dipakai untuk apa, dan tabungan yang untuk membayarnya pun sudah tidak ada. Tidak tahu lagi harus bayar dari uang mana lagi harus membayarnya, intinya. Ya kan, contoh misalkan secara realita ya, nanti kalau sudah terjual rumah saya bayar hutang saya ya Bu, gitulah, ya kan? Begitu terjual rumahnya tidak ada, uangnya tidak ada, hutang belum dibayar. Kenapa? Karena jalir janji. Bun, ada orang datang ke kita ngomongnya berhutang, saya pinjam deh Kak, gitu. Pinjam. Akadnya minjam, saya pinjam dulu deh Kak, ada kebutuhan ini misalnya. Tapi ternyata sebenarnya dia minta Bun. Sebetulnya di dalam hutang piutang, jual beli minta harus jelas akadnya. Akadnya ya Bun. Omongan pertamanya saja. Apa gitu ya Bun? Misalkan bolehlah awalnya punya uang 10.000 enggak? Misalkan. Tapi boleh nggak dibebaskan? Saya takut berhutang. Bisa kan diulang? Gitu. Kalau orang kan suka basa-basinya begitu. Minta jelas minta, hutang is hutang. Dan luar biasanya orang yang menghutangkan itu kenapa besar pahalanya? Diuji dengan itu. Mandalladzi yuqridullaha qardan hasanah, bukan 10 loh. Dilipatkan sampai lipatnya melebihi 10 dari sedekah. Menghutangkan pahalanya melebihi dari sedekah karena diuji kesabaran kita. Kapan ini mau bayar? Mandalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifu, akan dilipat gandakan. Kenapa? Kapan ya bayar? Kapan? Kesabaran kita semakin. Dan ada lagi yang luar biasa, apabila orang itu berhutang tidak mampu, kita bebaskan, tapi jangan diam aja. Kasihan. Jadi gimana? Ucapkan, hutang Bu, Ibu hutangnya sudah lunas ya. Dengan harus diucapkan. Jiwa besar. Harus diucapkan. Berarti ijab qabul akhirnya begitu Bun? Ya, karena sudah melihat dia tidak akan mampu bayar hutang, dia pun bagian orang yang duafa, dan yang tadi barangkali mau minta malu, nyebutnya berhutang, padahal tidak ada kemampuan untuk membayarnya juga. Jadi kita juga lihat-lihat siapa dia, ya, siapa yang berhutang ini, gitu loh. Bun, bisa nggak sih dipakai bulan Ramadan ini sebagai bulan kita bertawakal dan berdoa, semoga setelah Ramadan ini hutang lunas? Nah itu, Masya Allah. Bisa Bun? Tepat sekali. Karena bulan Ramadan itu, saya ceritakan bulan Ramadan itu ada terbagi 3 ya. 10 hari pertama disebutnya hari rahmat, 10 hari kedua disebutnya hari maghfirah, ampunan. 10 hari terakhir disebutnya itqum minan nar, bahwa kita akan dihindarkan dari siksa neraka. Amin. Tapi 1 bulan ini full adalah bulan keberkahan. Yang tadi yang 3 itu plusnya. Lalu di mana kita melangitkan doa-doa pada sebulan itu? Udah janji Allah, qabul asal takwa. Intinya bukan hanya berdoa, tapi kita beribadahnya juga geber-geber gitu loh. Ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Kualitasnya juga diperbaiki, sholatnya diperbaiki, yang tadinya telat-telat jadi awal waktu, itu bisa. Waktu ya, karena Allah menganggap kita serius. Dia serius. Jadi Allah sedang menguji kita seperti itu. Kamu serius? Boleh dong kita bilang, ya Allah lunasi hutang saya, lunasi semua hutang. Boleh, Masya Allah. Dan Allah bersama prasangka hambanya. Allah itu bersama prasangka. Kalau kita berprasangka akan dilunasi, lunas.